Yang mulia ini, Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Bahjatun Nufus Mukhtasar lil Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis tentang sutrah lil musalli wal mururu baina yadayh. Sutrah, maksud daripada sutrah ini adalah hadis tentang meletakkan sesuatu di depan kita ketika kita salat. Itu namanya sutrah. Jadi sutrah itu ketika kita salat letak sesuatu di depan. Apakah mesti tiang kita letakkan atau boleh benda-benda yang lain? Apakah sajadah ni juga sudah disebut sutrah atau bagaimana? Ini pembahasan kita hari ini insya-Allah. Hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Hadis ni hadis sahih tentang sutrah. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, Abi Sa'id ini sahabat Nabi, penduduk Ansar. Ansar berarti penduduk Madinah. Beliau ni satu-satu sahabat Nabi yang pandai mengobati dengan memakai ayat. Jadi ada sahabat ini mengobati dengan memakai air, ada sahabat ni dengan memakai daun cara berobatnya. Tapi Abi Sa'id Al-Khudri mengobati seseorang dengan memakai ayat. Jadi kalau beliau meruqyah orang itu dengan ayat. Sehingga ada anak seorang orang kaya, ada anak orang kaya yang tersengat, yang tergigit oleh kalajengking, akrab, berbisa. Kalajengking ini salah satu hewan yang disunahkan Nabi untuk kita bunuh. Ada 5 hewan yang dianjurkan kita membunuh. Salah satunya adalah kalajengking. Jadi kalajengking tak boleh kita pelihara. Nampak kita bunuh dia. Begitu dia. Ular salah satu hewan yang boleh juga untuk kita bunuh, tapi dilarang Nabi kita membunuhnya di rumah, di dalam rumah. Jadi kalau masuk ular ke dalam rumah, itu jangan kita bunuh di dalam rumah. Itu larangan Nabi. Larangan Rasulullah tidak membunuhnya di dalam rumah. Jadi kalau ingin kita masuk ular tadi, sampaikanlah ke ular tadi, keluarlah, bilang ukhrud min baiti. Gitu dia. Keluar kata kita. Kalau ular tadi dia faham, dia perlahan-lahan mencari pintu untuk jalan keluar. Perlahan-lahan dia cari jalan untuk nak keluar daripada rumahnya. Tapi kalau tidak mau ular tadi keluar daripada rumah, baru boleh kita membunuhnya di dalam rumah kita. Jadi suruh dia keluar dulu. Ya suruhnya tidak usah diusirnya pantak pula dia bego. Dengan seperti itu saja keluar, bilang ukhrud min baiti, ukhrud tu keluar dari rumah ni, keluar. Itu dianjurkan. Kalau dia asbabnya kalau tak salah saya, karena ular ni ada yang dimasuki oleh jin. Kalau dia itu ular yang samaran jin, maka dia akan keluar. Tapi kalau ular sesungguhnya yang tidak ada samaran jin atau samaran malaikat, maka ular itu tetap menetap dia di dalam rumah kita. Maka dengan kita menyuruh ukhrud, keluar, dia akan keluar. Saya sering seperti itu. Malam kadang maghrib ada ular masuk, ya kita tinggal waktu di pondok dulu. Masuk ular, kita suruh ukhrud, dia tak ada pakai apa-apa, langsung dia keluar. Itu di luar baru nak kita bunuh dia di luar.
Jangan di dalam. Itu larangan kita untuk membunuh ular di dalam rumah. Begitu dia. Ular apa aja Ustaz? Ular apa saja, walaupun ular piton ke ular apa pun, ular sawah pun, pokoknya ular yang asli lah, tidak ular mainan. Tetap dianjurkan kita untuk apa, kalau sebisa kita membunuh. Sehingga ada hadis Nabi, tapi hadis ini hadis maudhu' kalau tak salah saya. Hadis maudhu'. Siapa yang takut membunuh ular, maka dia bukanlah umatku. Nah, jadi kita harus berani membunuh ular. Tapi hadis itu hadis maudhu', hadis palsu. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri ini bertamulah ke rumah salah seorang orang kaya, bukan bertamu, minta makan lah, begitu dia. Karena sudah lama tak makan, minta makan. Tolong beri aku makan, tolonglah beri aku makan. Ditolak oleh orang kaya ini dan mengeluarkan bahasa yang tak enak. Engkau minta-minta aja, orang berusaha, kata dia. Orang bekerja, pergi sana, kata orang kaya ini kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Terkecillah hati Abi Sa'id Al-Khudri, taibolah hati Abi Sa'id Al-Khudri. Baliklah Abi Sa'id Al-Khudri langsung berjalan, dicarilah mana rumah orang kaya yang mau bersedekah. Baru 50 meter Abi Sa'id Al-Khudri berjalan, rupanya orang rumah tadi yang kaya tadi punya anak perempuan, digigitlah anak perempuan orang kaya tadi oleh kalajengking. Di Arab gigitan kalajengking ini bisa mematikan, dan banyak orang mati karena gigitan kalajengking. Dulu di Arab berbeda kalajengkingnya dengan di kita ini, beda sekali, berbahaya, sangat menakutkan sekali. Jadi hebohlah, tolong, kata dia ke tetangganya, tolong siapa yang bisa mengobati anakku digigit oleh kalajengking. Paniklah orang kaya ini. Kata tetangganya, di Madinah ni yang bisa mengobati kalajengking ini setelah Nabi meninggal itu cuma Abi Sa'id Al-Khudri. Cuma Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau ingin, pergilah datang ke Abi Sa'id Al-Khudri. Dia tak tahu kalau yang datang tadi itu adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Carilah, tolong dicari. Rupanya Abi Sa'id Al-Khudri sudah berjalan, dijemputlah kembali oleh tetangga Abi Sa'id Al-Khudri tadi, tetangga orang kaya tadi. Tolong, ada anak tetangga kami yang sedang digigit kalajengking. Tolong diobati, tolong. Balik Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri balik. Rupanya rumah orang yang menolak dia untuk memberikan makan tadi. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri pun sahabat Nabi ini luar biasa akhlaknya. Tidak itu yang ia pikirkan, dia tetap mengobati orang. Dibacalah oleh Abi Sa'id Al-Khudri pas pada gigitan kalajengking tadi Al-Fatihah, kemudian langsung sembuh ketika itu. Jadi orang yang mengobati seseorang dengan Al-Quran, itulah Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mulia akhlak daripada sahabat Nabi. Kita macam mana kira-kira? Namun awak balik tu, baliknya cuma nampak rumah itu, ni nak awak masuk tu. Mungkin banyak pikiran kita nak mati dah berjaya tu, kita pencikik kata. Cukup lah yang kita baca itu. Ini dia Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini juga mendengar hadis dari Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang fakir, orang miskin yang taat lebih dahulu masuk surga 500 tahun dibanding dengan orang kaya yang taat. Ada orang kaya yang taat, salat malam ia jaga, qiyamul lailnya bagus, Qurannya bagus, salat jamaahnya bagus, tapi tetap orang kaya ni agak lambat masuk surga dibandingkan dengan orang miskin. Itu dia dengar dari Rasulullah. Jadi yang mendengar hadis itu adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Berapa jaraknya? 500 tahun. Dah menikmati orang fakir miskin di dalam surga 500 tahun lamanya. Menikmati makanan surga, menikmati minuman surga, menikmati keindahan surga, bidadari surga. Dan orang kaya tadi itu masih dihisap juga lagi di yaumil mahsyar. Itulah dia. Jadi kalau itu ancak miskin lah. Ya memang ancak miskin lah. Cuman siapa pula kita ni yang miskin? Setidaknya kaya tapi dengan halal. Kaya tapi muti', yang bisa kita buat untuk ketaatan kepada Allah sehingga tidak begitu susah nanti kita di yaumil hisab. Hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Masuk kita ke hadisnya. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri ini namanya Malik bin Sinan. Namanya Malik bin Sinan, cuma riwayat hadis banyak mengatakan Abi Sa'id Al-Khudri. Banyak hadis-hadis tu. Padahal tidak nama orangnya. Sama seperti
sama seperti Abi Zar Al-Ghifari. Itu bukan nama beliau Abi Zar Al-Ghifari, nama beliau tu Jundub bin Junadah namanya. Sama dengan Abi Hurairah. Abi Hurairah bukan namanya Abi Hurairah, tapi namanya adalah Abdurrahman Ad-Dausi. Jadi kita kalau tak faham-faham kadang, itu Abi Sa'id Al-Khudri itu meriwayatkan hadis, kata kawan tadi. Cuba tanya kayaknya, nama Abi Sa'id Al-Khudri itu siapa, kata gitu kan. Ya itu namanya, kata dia. Anda tu dah. Salah. Nama dia Malik, ayahnya namanya Sinan. Ayahnya ini orang yang pertama kali terbunuh ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud terjadi, ayahnya meninggal dunia. Itu nama ayahnya Sinan. Ya, Sinan. Kalau memberi nama orang dengan Sinan boleh, yang tak boleh Asnan. Asnan tak boleh. Kalau Sinan boleh. Malik bin Sinan boleh. Sinan boleh kita beri nama orang dengan Sinan. Ahmad Sinan umpamanya, Sinan Saputra boleh. Yang tak boleh tu Asnan. Itu yang tak boleh. Apa tak boleh Ustaz? Asnan tu arti gigi. Gigi, itu Asnan. Jadi mana apa-apa yang namanya Asnan tu berarti apa tu kuih gigi tu. Jadi Asnan tu tak boleh, tapi kalau Sinan boleh. Asnanun, Asnan tu gigi. Gigi. Maka untuk apa kita buat nama orang dengan nama gigi? Ada gunanya. Maka Sinan boleh. Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Malik bin Sinan, kata Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yatajaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Apa kata Rasulullah? Iza shalla ahadukum, apabila salat salah seorang kamu, ila syai'in yasturuhu minan nas, kepada sesuatu yang menutupi dia daripada manusia. Jadi maksud hadis ni bahawa kita dianjurkan salat untuk memakai tutupan. Tutupan maksudnya di sini adalah sutrah. Sutrah ni apa? Sutrah, ada yang mengatakan sutrah itu sesuatu yang ditegakkan di hadapan kita. Apa? Tiang umpamanya. Pancangkan tiang sebagaimana Nabi salat, pancangkan tombak. Itu sutrah. Berapa ukurannya? Ukurannya ukuran ramhin, ukuran tombak, ukuran panah. Itulah yang diletakkan di kita. Itu namanya sutrah. Itu makna sutrah pertama. Makna sutrah yang kedua, karena ada syai'in di sini, maka yang kecil, ada kita biasanya yang kecil itu, orang-orang kita ada yang pendek ini, diletakkan di depan, itu juga namanya sutrah. Atau sajadah. Sajadah ni juga sutrah namanya. Jadi bapa ibu salat pakai sajadah, itu namanya sutrah. Jadi kita jangan panik memandang makna sutrah. 3. Atau sutrah ini jidarun fi amamih, dinding. Jadi kita yang salat di sini tidak perlu lagi pakai kayu di depan. Tidak perlu pula lagi memancang tiang. Tidak pula perlu kita memakai sajadah. Karena sutrah sudah ada. Mana sutrah? Jidar, dinding, sutrah. Itu dia. Atau sutrah lagi ya adalah zaharun nas, punggung manusia. Apa contoh? Ada orang salat di depan kita. Ini kita salat di sini. Perlukah kita memancangkan pancang di sini? Tak perlu. Perlukah kita letak papan yang kecil tu di sini lagi? Tak perlu, karena sutrah kita adalah punggung orang yang salat. Itu makna sutrah. Jadi ada berapa makna sutrah? Makna sutrah yang pertama, tiang. Makna sutrah yang kedua, benda sesuatu yang diletakkan di depan. Makna sutrah yang ketiga, sajadah. Makna sutrah yang keempat, dinding. Makna sutrah yang kelima, punggung. Ini makna sutrah. Ketika tidak ada daripada salah satu daripada sutrah ini, apakah tidak sah salat kita? Sah. Makanya ulama berpendapat hukum sutrah sunnah. Kecuali pendapat Syekh Albani.
menurut Syekh Albani bahawa sutrah itu hukumnya wajib. Jadi menurut teman-teman kita salafi pakai pendapat Syekh Albani wajib. Tapi menurut jumhur ulama sutrah itu hukumnya sunnah. Jadi tak perlu wak mengajar dinding ke muka kau dah. Ini ada fenomena yang kurang bagus kita tengok hari ini. Inya salat apa tadi di saf yang keempat. 1, 2, 3, 4. Salat di saf yang keempat. Karena orang sudah bubar, berjalanlah angku tadi itu. Berjalan dia ke depan. Berjalan sambil salat. Pernah Bapak Ibu tengok tak? Ini fenomena yang baru kita tengok di Pekanbaru. Di Arab tak pernah kita menengok orang seperti itu berjalan macam tu. Ikut orang salat berjalan. Itu sering kita perhatikan. Di Pekanbaru kita perhatikan itu. Berjalan dia. Jadi berjalan apa yang nyokaja tu? Yang nyokaja tu dinding. Dia beranggapan bahawa sutrah itu hukumnya wajib. Padahal sutrah tadi hukumnya sunnah dan itu disepakati oleh para ulama. Baik. Kalaupun hukum sutrah itu wajib, sajadah kan sudah ada. Mengapa harus kita kaji dinding tadi lah? Tak boleh. Itu sudah melakukan pergerakan yang bisa membatalkan salat. Kan 5 tadi makna dari sutrah tadi. Ada sajadah. Ini kan sajadah ini. Yang dibentangkan ini kan sajadah. Sajadah. Setiap saf yang ada yang dibentangkan ini sajadah. Ini sudah disebut dengan sutrah. Tak perlu kita mancang tiang, tak perlu juga kita meletakkan sesuatu, karena ini sajadah. Sajadah itu kan tempat sujud. Sajadah yang kita bentang ini kan untuk kita meletakkan jidat kita, untuk kita nak sujud ke situ. Itu namanya sajadah. Jadi ketika hukum daripada sutrah itu sunnah. Pendapat yang mengatakan wajib adalah pendapat Syekh Nasiruddin Albani, mengatakan bahawa hukumnya wajib. Jadi kalau tak ada sutrah ni, maka tak sah kita salat. Okey. Fa idza arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu. Apabila seseorang berjalan di antara kita dengan sutrah, ini perlu kita fahami ini. Falyudfa'hu, maka hendaklah kita mencegahnya. Kalau ada orang berjalan, cegah dia. Kita cegah. Tapi baru boleh kita mencegah ni kalau kita pakai sutrah. Dan kalau orang tu lewat di antara sutrah. Tapi kalau orang tadi lewat bukan di sutrah kita, tak perlu kita pakai ini. Contoh, ini kebanyakan kesalahpahaman daripada masyarakat kita. Ada seperti ini, saya mencontohkan, ini kan sutrah ini. Untuk lebih puasnya bapak-bapak ibu-ibu, bentang sajadah ni sutrah. Ini sutrah. Salat. Hadis itu mengatakan baru boleh kita menolak orang kalau orang tu lewatnya di sini. Ini yang berdosa lewat di sini. Kalau lewat di sini tak ada masalah. Ini bukan sutrah. Yang sutrah tu ini aja dia. Jadi kalau ada orang lewatnya di sini, tak ada masalah ya. Tak ada hak kita untuk menstopnya ini kalau di sini lewat. Karena yang hak punya kita ni ada sutrah. Jadi orang yang lewat di sini tak berdosa. Yang berdosa besar itu adalah ketika orang lewat di sini. Tu baru. Tu harus kita fahami itu. Karena ada fenomena orang lewat di situ tu, hanya kaja aja orang ke muka tu dia tu. Saya pernah dibuat orang macam tu. Jelas sutrah itu antara dia dengan tempat sujudnya. Kaki dengan tempat sujud ni sutrah. Kalau orang lewat di sini, hak dia tu, tak ada masalahnya. Karena kita sudah punya sutrah. Yang kita larang itu kalau ia lewat di antara sutrah kita, baru kita larang. Begitu dia. Ni kawan ni hanya kaja aja pergi siko kau dia tu.
Kadang kawan yang tidak faham nyambik pula tangannya salamnya sehat gitu. Padahal orang payah mapunya hanya salamnya, ampun nampak betul nama itu, pernah nampak nama salamnya. Ya. Orang semayang hanya salamnya itu. Jadi yang kita cegah itu adalah kalunya lah di siko. Kalau dia di sini tak ada masalahnya, hak dia. Jadi nak berjalan dia nak apa, hak dia, karena ini batasan sutra. Ini yang perlu kita fahami kadang. Kita banyak yang tak faham, kadang orang lewat di depan kita cegah juga. Kadang orang lewat di depan kita larang, tidak ada masalahnya, karena kita solat pakai sutra. Kita solat pakai sutra. Kalau kita salat tidak memakai sutra, lewat orang di depan kita, orang tadi tidak berdosa. Kenapa? Kita tidak pakai sutra. Makanya itu sunnah hukumnya kita memakai sutra. 5 makna sutra tadi, ada tiang, ada pancang, ada yang sesuatu diletakkan, atau dengan sajadah, atau punggung dari teman kita. Jadi di sini ada teman masih salat. Ini punggung dia ini. Punggung dia itulah boleh kita menjadikannya sebagai sutra. Lewat orang di antara kita dengan punggung teman tadi, itu yang kita falyudafi'hu, kata Rasulullah, maka hendaklah engkau cegah, kata baginda Nabi. Cegah dia, kata Rasulullah. Fa in aba, kalau dia enggan, tak mau dia, sudah kita gini, dibuatnya juga lagi, maka yuqatilhu, maka boleh kita membunuhnya. Fa innaha syaitan, maka sesungguhnya dia adalah syaitan. Maksud membunuh tu boleh kita memukulnya, boleh. Itu maksud membunuh, bukan berarti ada pisau langsung bunuh aja, enggak. Atau beku siap semayang, beku orang lewat mukulin tadi kan, langsung dia hantar muridnya. Bukan itu maksud daripada fal yuqatil. Tapi ulama lebih banyak berpendapat bahawa maksud al-yuqatil, maksud daripada daf'in, qala ulama innal muhaqqiqun bidaf'i daf'an latifan. Para ulama lebih banyak berpendapat bahawa mencegahnya itu tak boleh pula mencegah daf'nya itu pelan saja, santai. Diulangnya balik, maka boleh kita daf'a, boleh kita memukulnya, tapi tetap dengan latif. Latif ni yang lembut saja. Begitu. Ni harus kita fahami. Kita tak boleh, kita selama ni banyak kan memang kita hajar betul ini. Memang kita hajar orang ini. Tak boleh ni. Para ulama mentafsirkan yuqatil. In aba ayyarji'a taraqahu washtagal bisalah. Sudah kita gini kan, lewat juga dia lagi. Sudah kita ginikan, lewat juga dia lagi. Apa yang harus kita lakukan? Terhajang ya. Bagaimana? Tarukuh, tinggalkan, biarkan saja. Fastighalu bis salah, lanjutkan khusyuk dengan salat. Nak lewatnya lewatlah. Begitu. Nak pula harus batalkan salat tuak tanpa apa jatuh. Enggak. Biarkan saja, 2 kali cuman boleh. Sekali, nolak. Dia ulang dia balik, pula. 3 kali, biarkan saja dia lagi, tetap lanjutkan solat kita. Itu maksud dari hadis ini. Jadi tidak perlu kita batalkan solat kita, kemudian kita ceramahi dia, kita bukan, tak perlu. Biarkan saja. Itu kata ulama, tarakuhu washtighalu bis salah. Maka in aba an yarji'a, kalau dia balik lagi, maka oleh karena itu fastighalu bis salah, tetap lanjutkan solat. Itu dia. Besar dosanya itu kita lewat di depan orang yang salat itu. Maksud lewat depan orang yang salat, lewat di tempat daripada sutrahnya. Tapi kalau lewat di atas daripada sutrah, maka itu tidak mengapa. Jadi ketika ada fa in aba, kita pertama tolak dulu. Fa in aba, tolak lagi. Boleh dipukul, tapi ulama lebih banyak berpendapat bahawa lebih elok kita menolaknya dalam keadaan lunak, lembut, atau dalam keadaan santai. Tak boleh. Fa innaha syaitan. Maksud syaitan di sini adalah kinayah, bahawa orang yang lewat di depan salat itu dikhawatirkan ia syaitan. Syaitan maksudnya adalah orang yang mengganggu kekhusyukan orang dalam salat. Bukan berarti siap salat wa imba ujungnya, oh setan wa umahnya kan. Bukan berarti seperti itu. Dia ini adalah daripada orang yang mengganggu orang yang salat. Jadi perhatikan itu pelan-pelan saja. Tak perlu harus semangat. Ginikan lagi. Tak juga dia lagi. Biarkan saja lewat. Tetap kita melanjutkan salat kita. Pernah terjadi
Pernah saya ceritakan cerita nyata ini. Jadi ada anak usia 4 tahun. Anak usia 4 tahun, anak ni memang solatnya ke masjid. Anak ni karena ya hobilah anak ini solat ke masjid. Usia 4 tahun. Jadi solat anak ni ke masjid. Solat ketika tu solat zuhur. Ini cerita-cerita nyata ini. Tak usah saya sebutkan di mana tempatnya. Ini solatlah orang solat. Anak namanya umur 4 tahun ni belum begitu maksimal akalnya. Anak umur 4 tahun belum maksimal akalnya. Kadang dia berjalan di depan, kadang berjalan belakang, kadang lari pula di depan orang. Suatu ketika orang sedang solat zuhur ni, pas sedang tasyahud akhir. Awalnya anak ni solat biasa, solat ikut dia. Ya tentu anak ni ada rasa bosannya. Pas di tasyahud itu berdiri anak ni, berlarilah dia di depan saf orang yang salat. Ada satu bapak-bapak yang badannya besar, kekar badannya. Pas dia salat di depan mimbar ini, pas depan mimbar saf dia, sedang tasyahud akhir, lewatlah anak ini, di stopnya anak ini di stop. Anak ini karena di stop tadi dah hilang tangan bapak ni, tu lewat pulanya balik. Pas anak ni lewat, ditenjulah anak ini oleh bapak ini. Anak usia 4 tahun. Apalagi terpelanting ke mimbar, sesak nafas anak ini. Rupanya anak ini pamannya ada solat di sana, ayahnya ada solat di sana, yang jadi imam adalah kakeknya. Apalagi terbayar hutang. Heboh ketika itu. Nak diadukan ke polisi. Bapak ni kokoh juga, dia mengatakan, ini anak ni syaitan ini, kata dia. Anak ni mengganggu kita salat, anak ni syaitan ini, kata dia. Nak bisa ni anak ni, kata dia. Hampir lagi akan dibawa ke polisi. Bapak ni mesti minta maaf pak, kata saya. Hadis ini kita belum sampai ke pembahasan terakhir hadis. Hadis ni bukan kepada seluruh orang yang boleh kita jadikan dafi' tadi. Nak boleh, bukan seluruh orang ini. Bukan kepada seluruh jenis manusia ya. Kalau anak-anak tak takluk dia, anak tak takluk hukum, anak nak berlari-lari, anak tadi tak takluk hukum, itu tak boleh kita sepai, tak boleh kita apa. Nak boleh. Dia tak takluk hukum dia, belum masuk kepada hukum ahkam Allah dia, tak boleh. Jadi akhirnya bapak ni keras juga dia. Ketika itu dihubungilah saya, ketika itu langsung disampaikan, keluarga ni kalau tidak saya nyampaikan ke bapak minta maaf sajalah. Kalau nak berlanjut, bisa berlanjut ini. Penganiayaan ini bahaya ini. Jadi minta maaf sajalah. Dalam hukum Islam pun bapak berdosa, bapak. Hadis itu tu bukan untuk anak-anak. Hadis itu untuk orang yang akal balik, yang sudah takluk hukum ahkam. Ini anak-anak sunat saja dia belum. Bapak-bapak itu hendak pokoknya apapun yang lewat di muka awak cegahnya. Kucing mereka lewat di muka awak macam mana? Lewat kucing awak sana tasyahud tu, awak gekon je kucing tu. Kita stop juga kucing tu. Kalau kucing pegalik macam mana dimain-mainkan tangan awak dan nak dia solat. Nak jadi kita solat. Ni pernah ini, dan ini cerita nyata. Maka oleh kerana itu, dafi'un latifun, kita tolak dengan lemah lembut saja, santai saja. Itu dafi'. Fa in ama, santai saja lagi. Tak juga dia mau, biarkan saja dia. Wastighalu bis salah, kita tetap menyibukkan diri dengan melaksanakan solat. Begitu dia. Kadang orang kita ni karena fanatik dalam beramal, berubudiyah, sehingga kita tak tahu pula lagi mana kesalahan yang kita lakukan kadang di dalam solat. Batalkah solat kita dengan orang yang lewat di hadapan kita? Bahawa salat tidak batal dengan orang yang lewat di hadapan kita. Jadi tak pula perlu kita membatalkan salat. Jadi ada orang yang lewat di hadapan kita, jadi tak perlu kita batalkan salat kita. Salat tetap lanjut saja. Jangan kita batalkan salat kita. Batal salat saya, engkau lewat di hadapan saya. Tak, salat tidak batal. Jadi daf'an latifan, kita menolaknya dengan latif. Latif ni dengan santai ni. Tak mau juga dia, kita ulang balik. Tak mau juga, wastighalu bis salah, dan lakukanlah dan istighalah bis salah.
Hadzal hadithun, ini hadis ini berkaitan, berlakunya hadis ini bagi orang yang berlaku pula salat kepadanya. Jadi kalau orang tu wajib salat kepadanya, berlakulah ini. Tapi kepada anak-anak, anak-anak wajib salat? Belum. Dia belum balik. Belum wajib anak-anak ni salat lagi. Maka bagi anak-anak, lisabi, bagi anak-anak mumayyiz, kemudian bagi hewan, maka tidak dibolehkan kita yudafi'hu. Jadi nak boleh. Jadi kalau lewat kucing, jangan di stop pula, biarlah dia lewat. Karena ada kucing kadang main-main di masjid kadang tu. Kita sedang salat atau di rumah kita sedang salat, dia main-main di depan kita itu. Biarkan saja. Jangan kita dafi'hu, jangan kita menolaknya atau apalagi dengan memukulnya. Berkuat tokoknya kau melawan kau macam mana? Rusak salat kita jadinya. Hadzal hukmul muhtamal laisa ka hukmul maqtu'. Hadis tentang sutrah ini hukumnya agak longgar, bukan hukum pasti yang mesti harus kita memakai sutrah. Bukan, sanggup pakai sutrah pakai, tidak sanggup pakai sutrah tidak mengapa. Jadi memang dianjurkan kita untuk memakai sutrah ini. Maka di antara sunnah kita pakai sutrah ada maknanya 5. Ya, ada salah satu yang 5 ni itu sudah disebut dengan sutrah. Ada syekh saya, Syekh Nuruddin Banjari, itu termasuk orang yang saya perhatikan agak disiplin dalam memakai sutrah. Kalau solat tu pakai sutrah, walaupun dah pakai sajadah, tetap juga beliau pakai sutrah. Kita di sini tak pakai sutrah. Tak ada sutrah di depan. Sajadah tu sudah disebut sutrah itu. Jadi sajadah yang ada itu sudah sutrah, tak perlu lagi kita pasang pula di depannya lagi. Itu sudah sutrah. Sajadah sutrah. Lewat orang di sini baru kita stop. Kalau dari sini tidak, kan sudah ada tandanya ni. Ini untuk kaki, ini untuk kaki. Beda nih antara kaki dengan tempat sujud, beda. Apalagi dengan COVID ni, bukan tempat sujud dengan kaki. Togak awak pula berbeza gini tu. Sampai kapan kita macam ini? Kita itulah. Sampai kapan? Kita tunggu keputusan MUI macam mana. Sudah bolehkah salat rapat atau macam mana? Kami di An-Nur lebih parah lagi. Di An-Nur tu hampir 2 meter. 2 meter antara satu dengan satunya. Lebih parah lagi. Jauh. Nak sah salat ustaz ni macam mana? Nak sahnya ulama seperti itu? Orang salat dekat Kaabah aja seperti itu. Jadi macam mana caranya? Itulah. Takut pula ke corona pada ke apa lagi kata dia. Itu memanglah tinggi kaji. Leputi makrifat apa tu. Ustaz-ustaz gini lebih takut ke corona katanya, kepada Allah daripada kepada Allahnya. Ambo pernah digitukan orang tu. Ustaz-ustaz gini lebih takut corona dari takut ke Allah. Saf salat jarang, saf salat renggang. Kan takut kita ke corona tu dari ke Allah tu katanya. Ngajar pula awak ada pak tu, pada pak tu baru taubat setelah pensiun kau barunya. Baru pensiun tu taubatnya. Baru-baru 2 tahun kau ke masjidnya baru awak lah dia jawab dari ketek masuk pesantren lagi. Dari umur 3 tahun, 2 tahun lah masuk pesantren. Sampai kini lu le berhenti maja kitab gele doha. Lu takut awak pula nanti hukumnya dia. Ustaz ni lebih banyak takut. Ustaz pengurus masjid kini takut ke corona dari takut ke Allah katanya lah. Nih, kadang murid dadonya ni apa kalanya. Baru 2 tahun kau baru pensiun ke masjid tu ya barunya. Nikmati aja lah ibadah tu pak. Jangan ukur pula ketakutan kami ni. Tapi tak lama setelah tu COVID-nya. Saya orang-orang yang agak-agak sombong itu, saya perhatikan banyak yang kena. Ada yang bilang, ustaz-ustaz sekarang ni dah termakan pula oleh PKI katanya. Dia Ustaz Samad kan ada menganjurkan juga pakai masker, cuci tangan. Jadi kata ni ada jemaah kita ni kadang baru-baru semangat, baru memang modenya aja nam punya serugo tu, orang lain kan enggak ada. Memang ya, jadi kata dia ini ustaz ni dah banyak apa ni kata dia, dah masuk pula PKI ke dalam pemahaman dia ni kata dia. Tu kemudian setelah itu tu saya dengar kena COVID dia. Kena COVID. Ada juga yang sudah meninggal. Tak boleh kita sepelekan. Kita nengok saja. Kalau saya begini, ulama sudah mengambil patokan hukum MUI. Ulama dunia juga sudah mengambil fatwa. Kemudian terakhir orang yang solat di depan Kaabah saja masih berjarak-jarak dia. Udah kita taklid ke sana. Berdosa kita ustaz. Karena ada MUI.
Berdosa kita Ustaz, kan ada majelis ulama yang besar di dunia ini. Orang jadi kita ni namanya muqallid. Kita bukan alim Bapak Ibu. Kita bukan alim. Kita ni namanya muqallid. Dia ada alim, ada muqallid. Alim itu orang yang ahli ilmu yang boleh mengeluarkan fatwa, tu alim namanya. Ada yang kedua namanya muqallid. Muqallid ni mengikuti kepada orang alim. Kita ni tahap kita tahap muqallid. Kita muqallid ke Imam Bukhari. Yang alim tu Imam Bukhari. Kalau kita ni mesti muqallid. Jadi kalau muqallid, ikut sajalah pendapat ulama, ikuti sajalah pendapat dari mayoritas kalangan ulama. Begitu dia. Kan sudah diajarkan kita oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata baginda Nabi kan jelas itu, ikutilah daripada sahabat gua khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Begitu dia. Jadi insya-Allah makanya kita doa kepada Allah, cepatlah berakhir corona ni, cepatlah habis corona ini, sehingga mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, kita pun salat masih dalam mudah-mudahan kita salat kembali seperti semula kala balik. Amin. Cuman kawan ngebanding-bandingkan dia salat berjarak-jarak kan dia. Tiba makan lontong berdekek-dokek katanya. Nah, itu. Itu pula konai. Iya, kalau itu tu ya tu topik ni ya. Kalau itu tu pas itu dibanding-bandingkan. Tiba salat berjarak-jarak, tiba makan lontong berdekek-dokek tu. Berbisi-bisi apa lah beda kan. Kalau itu cocok saya tu, setuju saya tu. Mestinya makan lontong tu jarang-jarang pula. Tu baru pas. Salat jarang-jarang tiba makan lontong. Macam memang tak ada covid. Gua rasanya pas ketika makan lontong dulu. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Kalau kita lihat di kampung-kampung Ustaz, terutama di sungai, kita tengok orang tua kita tuh sering sholat di batu Ustaz. Jadi kan lepas Ustaz, ada setelahnya. Itu pertama Ustaz. Kedua, kalau kita di rumah kadang-kadang kita ada pernah saya dengar kita sholat tidak boleh di depan kaca. Nah ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih, bagus. Jadi salat di sungai. Salat di sungai itu kalau dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibnu Ruslan itu termasuk salat-salat yang sebenarnya kita dilarang salat. Di sungai satu, di jalan satu. Itu dilarang kita salat. Tapi ulama lebih banyak mengambil pendapat mazhab kita Syafi'i, bukan haram tapi makruh. Makruh kita salat itu. Jadi seperti kita salat di jalan atau kita salat di sungai, makruh hukumnya. Iyalah aman-aman aja. Tiba gelodo macam mana? Tiba air besar nanti bagaimana? Atau banyak hal yang kita tidak kita khawatirkan. Di antaranya mungkin tempat tidak suci. Jadi ulama mengambil pendapat hukumnya makruh. Jadi bagaimana dengan salat di sungai tadi? Batu tu, bolehkah batu tu? Kita tidak mengkaji itu. Kita kaji batunya itu sebagai sutra. Jadi kita salat batunya besar. Di batu besar, di batu besar itulah kita salat, kita jadikan batu besar tadi sebagai pengganti sajadah kita. Bolehkah? Ya boleh, tidak masalah. Karena orang pun tidak akan lewat dia di atas batu yang sudah kita pakai sajadah tadi. Cuman salat di sungainya itu hukumnya makruh sama seperti salat di jalan. Begitu dia. Baik, ada yang lain? Kaca cermin, ya betul makruh. Tak boleh. Jadi hadis itu memang menjelaskan tentang salat di hadapan cermin itu bukan seperti itu. Tapi salat dengan menyengaja dengan menggunakan bayang-bayangan matahari itu yang tidak dibolehkan. Jadi umpamanya kita nampak matahari. Sengaja kita cari mana tempat yang menghasilkan bayang-bayang. Awak ingin menengok macam mana gagah nak berkorau. Oh, bayang-bayang ya. Gagah nak berdiri kita nanti. Pari agak offset tak? Itu berkau membayang. Itu nampaknya berkau tu. Itu makruh juga hukumnya. Jadi di depan kaca tadi sama halnya seperti itu. Karena kaca ini kan menghasilkan pantulan daripada yang asli. Mir'ah itu kan seperti yang asli. Cermin ni kita. Sama hasil cermin dengan hasil kita sama. Maka tidak dibolehkan karena seolah-olah kita nanti menghasilkan daripada bayang-bayang ingin kita menengok tubuh kita dalam keadaan salat.
Jadi bahayanya apa? Bahayanya itu nanti bisa membuat ria kepada diri kita dan merusak salat kita. Awak tentu fokus ke bayang-bayang tu. Kadang tu kalau tangan awak step ke kena bayang-bayangan tu ingin pula dia. Jadi hukumnya makruh, sebisa mungkin elakkan itu, jangan dekat dengan cermin atau kaca kita salat. Jadi agak elakkan sedikit. Kalau ada benda sedikit di antara itu boleh tak? Berarti tidak langsung wajah kita ke kaca tadi, ke cermin tadi. Boleh. Boleh. Tidak langsung daripada badan atau wajah kita. Boleh. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salat berjamaah ada yang salatnya batal, terus dia mau meninggalkan saf atau barisan, mau ke belakang, itu kan berarti melewati orang yang salat, Ustaz. Ya. Bagaimana posisinya dengan sutra tersebut? Ya, bagus. Posisinya siapa yang berhak menggantikan? Terima kasih, Ustaz. Baik, bagus. Jadi ketika seseorang yang batal wuduknya, ketika dia salat saf, di saf, pas pula dia di tengah ni dia batal. Cara keluar bagaimana kemarin? Dia cara keluar, dia berjalan di depan orang mencari sudut yang terdekat. Itu cara keluar. Bukan dari belakang dia langsung ke belakang. Ya tengok situasi lah. Kalau memang di belakang tu baru satu saf, boleh dia langsung ke belakang. Tapi kalau dia ke belakang itu banyak safnya sampai penuh, nanti dikhawatirkan banyak orang terganggu oleh dia. Dia akan terbuka, orang-orang akan tergeser-geser, seluruh saf akan tergeser. Maka caranya dalam fikih, dia lewat di depan ini. Jadi apakah dia ini termasuk orang yang berlaku sutra ketika dia lewat kita stop atau tidak? Ini dia. Sutrah yang dimaksud di sini adalah sutrah kalau seseorang salat dalam keadaan sendiri. Kalau kita salat berjamaah, sutrah kita imam. Jadi sutrah kita imam. Jadi lewat orang di depan kita, kita sedang salat berjamaah, tidak masalah. Jangan kita stop. Gitu dia. Jadi berlakunya sutrah lil munfarid, untuk salat sendiri. Itu berlaku sutrah. Tapi kalau kita salat berjamaah, sutrah yang 5 tadi tak laku. Lakunya mana? Cuma ya di sutrah tu imam sudah jadi sutrah. Jadi umpamanya kita ni saf. Ada imam di depan. Lewat orang, biarkan saja. Karena sutrah tidak berlaku di sana. Tapi kalau imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita masbuk, naik kita, maka sutrah berlaku. Lewat orang depan kita, boleh kita menstopnya. Begitu nih. Bagus. Jadi yang sutrah itu berlaku kalau solat sendiri. Kalau solat berjamaah, imam di depan kita itu sudah menjadi sutrah. Maka jelas kaidah fikih, annal sutratul ma'mum sutratul imam, bahwa sutrahnya makmum itu sutrahnya imam. Jadi tidak perlu kita panik membentang sajadah, meletakkan sesuatu, atau lewat orang di depan kita, tak usah kita mencegahnya, biarkan saja. Kemudian satu lagi, sutrah ini tidak berlaku di Masjidil Haram. Ini menurut di dalam riwayat dalam syarah Sahih Muslim, tak berlaku di Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram kita salat sendiri umpamanya, salat sendiri, salat duha atau salat tahajud sendiri, lewat orang di depan kita di Masjidil Haram, itu jangan kita cegah pula lagi, patah tangan tu bego. Jadi kita biarkan saja dia. Kenapa kok hadis ini tak berlaku di Masjidil Haram? Kenapa sutrah tak berlaku di Masjidil Haram? Siapa bisa menjawab? Bagi hadiah. Karena ramai? Enggak. Karena ada tawaf. Tadi kemagi hadiah, tengok enggak ada mbok piti dah. Ada kunci. Kunci Innova, nyopa Anton lah banyak Innova. Karena tawaf itu ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah boleh kita hentikan, tapi tawaf wajib tidak boleh kita hentikan orang. Berdosa kita menghentikan orang. Tawafnya wajib. Kan tawaf itu ada tawaf wajib. Tawaf wajib tak boleh kita hentikan. Maka itulah kalau di Masjidil Haram jangan pakai sutrah kita. Tak berlaku sama orang.
Jangan kita pakai sutra, jangan kita stop pula orang. Jadi hadis ni untuk Masjidil Haram tidak ada lakunya. Jadi kalau nak lewat orang di depan kita, biarkan saja, tidak usah kita yudafi'uhu, tidak boleh kita mencegahnya. Karena ada tawaf. Tawaf ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Kalau orang sedang tawaf sunnah, boleh kita stop, tak apa-apa. Tapi kalau orang sedang tawaf wajib, berdosa kita menstopnya karena dia punya hutang untuk melaksanakan tawaf. Kita tak tahu orang ni sedang tawaf wajib, tawaf sunat kan tak tahu kita, maka kita biarkan saja. Kan tak ada mungkin awak tanya awak sedang sembahyang, sunnah wajib atau tawaf angku jawab, kan tak mungkin. Makanya kita biarkan saja dia. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Ustaz, ini tidak berkaitan dengan sutra, tapi dengan pelaksanaan sholat dalam masa Covid. Tapi ini tidak membandingkan sholat dengan makan lontong, Ustaz. Sekarang jadi termasuk di masjid kita terjadi kejadian ketika sholat kita ambil jarak, karena itulah petunjuk dari para ulama, Mas Bubi, untuk menjaga kesehatan. Tapi kita setelah sholat ini mensolatkan jenazah. Biasanya kita setelah sholat ini dengan jarak, kita sholat jenazah kita rapat lagi seperti sebelum Covid. Bagaimana sebaiknya kalau menurut Ustaz? Jarak dalam sholat jenazah. Sebenarnya memang dengan kondisi Covid ini tentu sholat fardu saja kita berjarak, tentu dengan sholat jenazah kita buat juga dengan berjarak. Mesti kan seperti itu kita kan. Kita buat berjarak. Mestinya justru kalau dalam saf sholat jenazah kita dianjurkan untuk aksirus sufuf. Aksirus sufuf ni memperbanyak saf. Jadi salah satu cara memperbanyak saf, jarak-jarak tu lancaknya. Perbanyak saf. Jadi itu daripada keutamaan daripada solat jenazah, lebih elok banyak saf. Jadi walaupun orangnya cuman 20 orang, kalau bisa buat safnya 3 saf. Jadi apa caranya? 7 orang satu saf. 7 orang satu saf. Jadi nak kita buat renggang ya seperti mana solat fardu kita buat renggang, ya ketika solat jenazah kita buat seperti itu jugalah. Kalau mengikuti kepada protokol kesehatan, begitu dia. Ya kalau enggak ya buat aja rapek saja lagi tu. Gitu. Itu ya tu bandingannya dengan solat. Kalau dengan makan lontong tadi kalah awak tu. Kalah gitu kalau dengan makan lontong tadi tu. Tapi kalau dengan solat ya mestinya kita harus renggang juga sebagaimana solat fardu kita lakukan. Silakan. Ada yang lain? Ya. Ya. Sutra dalam bahasa awaknya yang menghalangi, atau kalau sutra itu tutupan, yang menutup tu sutra namanya. Pembatas iyalah bisa. Tapi bisa kalau pembatas untuk di dalam solat mungkin bisa kita artikan. Tapi kalau pembatas di dalam batas tanah, tidak bisa sutra kita pakai. Ajo, bukan sutra namanya. Namanya kalau dalam bahasa tanah tu bahasa Arabnya hudud namanya Pak. Hudud, kalau hudud pembatas tanah. Bahasa awaknya ajo. Kalau di dalam salat sutra artinya pembatas. Boleh tak apa-apa? Ya. Oh. Pak turut debut turut. Oh tu. Tu. Iya. Terima kasih. Memang awak kau banyak induk turut gini kau. Mengaji nak amur dah, tapi apa debit orang itu pula awak buat. Awak nak faham dah. Letak orang muka, letak pula di muka dah. Awak tanya orang apa kepaknya, papannya lah. Nak tahunya artinya dah apa kepaknya. Sutra kalau orang mengetahui itu kata apa ni sutra. Apa sutra? Pembatas. Gitu dia. Ya, makasih. Ada yang lain? Tak ada. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah, dan cepatlah Allah angkat wabak ini, Allah angkat Covid ini, dan Allah lindungi kita, Allah jaga kita, Allah jauhkan kita dan keluarga dari Covid ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.